Ya, halo teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini adalah hari Minggu 11 Mei 2025. Aku sedang patah hati karena ditolak oleh wanita yang saya suka. Tapi kenapa tidak coba kita alihkan dengan presentasi saja? Asik. Kita mulai presentasinya dengan quotes dari Bapak Douglas Adam. Beliau adalah seorang penulis dan sastrawan yang cukup vokal dari Inggris. Rest in peace. Beliau bilang bahwa suatu kesalahan kalau berpikir kamu bisa menyelesaikan suatu masalah yang besar hanya dengan kentang. Ya, kentang di sini cuma adalah pengandaian untuk solusi yang recehan atau yang dipermudah gitu. Perlu penyelesaian yang kompleks, yang perlu analisis dan juga secara ilmiah kajiannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang urgent, yang besar dan tidak seremeh-temeh misalnya makan bergizi gratis, nggak seperti itu. Tapi ada alasan saya memilih quotes ini adalah juga merecall ke kondisi saya saat ini yang terlalu menganggap mudah soal persoalan percintaan ya yang cukup kompleks sehingga menjadi seperti ini. Oh, anyway, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi, presentasi ini ditujukan sebagai salah satu bentuk penilaian dari mata kuliah refrigerasi makanan di prodi D4 Teknik Pendingin dan Tata Udara. Saya mengambil fokus pada bagian vegetable atau sayur mayur dengan lebih spesifik pada pembahasan kentang atau kentang goreng beku. Dibawakan oleh saya sendiri secara langsung, Muhammad Nazarido Julianto, sebagai salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung. Mari kita mulai. Jadi pembahasan kita mulai dari bagian pendahuluan. Di bagian atas ini adalah perbandingan grafik untuk rata ekspor kentang goreng olahan dari Pusdatin Kementerian Pertanian pada tahun 2017 sampai 2021. Di sini membandingkan secara langsung duel negara Belgia dengan pendapatan hingga 15.604.000 dolar dengan Indonesia di peringkat 24 atau 20 di bawah Belgia ya dengan pendapatan hanya sebesar 1.157.000 US dollar. Sebenarnya tidak ada yang masalah dengan data ini. Secara Belgia ini memang salah satu merupakan ya asal muasal dari kentang goreng. Jadi kentang di sana memang populer melebihi dari Indonesia. Tapi masalahnya adalah kalau kita lihat di bawah ini merupakan perbandingan 1 banding 1 antara peta Belgia dengan wilayah di Indonesia. Lebih tepatnya adalah Provinsi Jawa Barat. Bayangkan, Provinsi Jawa Barat nih, tempat di mana Politeknik Negeri Bandung berada, itu jauh lebih besar daripada negara Belgia secara keseluruhan. Tapi kalau kita lihat data ekspor kentangnya, Indonesia jauh berada di bawah dari Belgia. Perbandingannya jauh, lebih dari 10 kali lipat nih, mungkin sekitar 13 kali lipat. Ini ada apa dengan Indonesia? Nah, poin inilah yang akan menjadi poin penting yang akan dibahas di presentasi ini, yaitu kita akan melihat teknologi-teknologi macam apa yang digunakan oleh negara maju untuk mengolah kentang-kentang mereka sampai bisa seunggul Belgia ini. So, let's go. Jadi, secara keseluruhan ada 3 poin penting yang bisa dibahas jika kita berbicara tentang teknologi pengolahan kentang. Pertama adalah dari aspek pertaniannya, kedua ada di penyimpanannya, dan juga ketiga ada di pengolahannya. Untuk detail-detail pembahasannya, teman-teman bisa lihat. So, seperti yang teman-teman ketahui ya, kentang ini tergolong sebagai jenis umbi-umbian yang menyimpan cadangan nutrisinya itu ada di akar. Jadi, kentang yang gelembung itu
tersimpannya di bawah tanah. Nah, penting untuk memanen kentang ini pada kondisi yang cerah dan juga kering. Nah, dengan begitu prosesnya ini akan lebih mudah digarap. Jadi misalnya kalau tanahnya itu lebih gempur, maka proses pemisahan dari kentang dari tanah, kayu atau batu itu lebih mudah dan juga lebih cepat. Apalagi kalau kita lihat di gambar ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh orang-orang Eropa ya untuk memanen kentang dalam skala yang masif. Jadi menggunakan traktor, dan sekali lewat seluruh kentang yang ada di tanah itu dapat diangkut ke traktor, dipisahkan dari tanah, kayu dan batu, kemudian dibersihkan sehingga nantinya kentang yang sudah bersih tinggal dikirim ke traktor yang membawa penyimpanan sebelumnya nanti untuk nantinya dikirim ke gudang ya. So, ini cukup berbeda dibandingkan di Indonesia ketika proses dari pertanian kentang hingga pemanenannya itu masih dilakukan secara manual ya, mungkin dengan pacul atau sejenisnya. Tidak efisien ya dibandingkan dengan yang ada di Eropa seperti ini. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Ada dua bentuk penyimpanan kentang yang umum dilakukan ketika setelah panen, yaitu yang pertama adalah gudang kering. Gudang kering bisa teman-teman lihat di gambar sebelah kiri, di mana kentang yang dari traktor tadi disalurkan melalui konveyor untuk dikirim ke gudang besar yang berisi banyak sekali kentang ini. Gudang kering ini dapat menyimpan kentang mentah yang segar ya, bertahan hingga 1 sampai dengan 2 pekan. Di sisi lain, di sebelah kanan, ada box-box berisi kentang yang disimpan dalam ruangan yang cukup tertutup nih, yang dilengkapi oleh pengondisi udara nih di belakang ini, teman-teman bisa lihat, di mana temperatur, kelembapan, dan ventilasi udaranya dijaga dengan baik. Sehingga dengan metode yang ada di sebelah kanan ini, kentang yang segar itu kentang mentah ya, dapat bertahan hingga 2 sampai dengan 3 bulan lamanya. Jadi perbandingannya sangat jauh ya. 1 sampai 2 pekan dan 2 sampai dengan 3 bulan hanya dengan uh, pengondisian udara. Jadi pengondisian udara ini memang mengambil peran penting dalam hal penyimpanan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Teman-teman semuanya, 2 sampai dengan 3 bulan itu adalah waktu yang sudah cukup lama ya untuk kentang dapat disimpan. Tentunya dalam kondisi mentah ya, segar dan mentah. Tapi waktu tersebut belum cukup untuk mengakomodasi misalnya untuk kegiatan pasar ekspor. Karena perjalanan kapal itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. So, perlu penyimpanan yang lebih ekstra untuk memperpanjang masa penyimpanan kentang. Tapi ada suatu masalah gitu, bahwa kentang yang mentah itu nggak bisa dibekukan begitu saja. Ya, jadi kan misalnya kalau ikan itu disimpan dengan cara dibekukan ya. Tapi kentang itu tidak bisa dibekukan. Jadi dia harus diolah terlebih dahulu, baru nantinya bisa diawetkan dengan cara dibekukan. Nah, salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah kentang mentah tersebut menjadi kentang goreng beku terlebih dahulu. Nah, secara singkat nih, saya telah menyajikan ada 3 tahap pengolahan produksi kentang goreng beku. Pertama adalah penyiapan, di mana kentang disuplai ke conveyor line, dipilah misalnya berdasarkan ukuran, dicuci, diayak, lalu dikukus dan dikupas, dibersihkan, lalu diperiksa oleh inspektor ya. Pengupasan ada beberapa cara. Uh, Salah satunya adalah dengan pengukusan atau steam peeling. Tapi ada juga teknik pengupasan lain, misalnya dengan abrasif, yaitu kentang disikat, diputar sehingga kulitnya itu rontok semua.
Setelah kentang-kentang udah lulus inspeksi, dia masuk ke bagian pengolahan, di mana kentang-kentang akan dipotong. Biasanya dipotong menggunakan sistem water jet mungkin. Jadi kentang dimasukkan di dalam pipa di mana air mengalir dengan cepat menuju ke arah bilah. Jadi setelah melewati bilah tersebut, kentang akan terpotong dan berbentuk menjadi kotak-kotak kentang goreng seperti yang kita ketahui. Setelah itu dia akan dipisahkan, dibersihkan dari remah-remahan, yaitu potongan kentang goreng yang kecil ya. Lalu akan melalui masuk proses perebusan, perendaman, pengeringan, hingga penggorengan setengah matang. Lalu kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan, kentang goreng yang temperaturnya ini masih panas ya, 160 derajat Celcius, akan memasuki proses pendinginan bertahap. Nah, ini poin yang mungkin akan sangat penting untuk kita dari jurusan refrigerasi dan tata udara. Jadi potongan kentang yang masih panas ini akan didinginkan sehingga temperaturnya menjadi hangat. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara ambient air cooling. Jadi pendinginan menggunakan udara ruangan. Jadi udara ruangan yang ada di dalam pabrik ya udah dikipaskan begitu saja dengan kecepatan yang cukup tinggi ke arah kentang-kentang tersebut. Nah, ketika udah mulai turun temperaturnya maka kentang akan diubah menjadi sejuk. Maksudnya sejuk ini adalah anggap aja temperaturnya mirip-mirip dengan suhu yang ada di lingkungan dari pabrik tersebut. Nah, proses tersebut dilakukan dengan cara evaporative cooling, yaitu pendinginan dengan udara yang lembab. Mirip-mirip prinsipnya kalau teman-teman tahu sistem di cooling tower ya, dimana penguapan air itu menjadi poin penting untuk mendinginkan air itu sendiri. Nah, ketika kentang sudah sejuk, dia akan memasuki proses pre-cooling. Jadi, kentang tersebut akan didinginkan terlebih dahulu untuk misalnya mencapai titik beku terlebih dahulu ya, ada di sekitar 0 derajat sampai pendinginan lebih lanjut sampai minus 10 derajat. Setelah sudah dingin, kentang akan memasuki proses pembekuan. Ini pendinginannya akan lebih lanjut lagi. Temperaturnya bisa mencapai minus 34 derajat Celcius. Dan ini hanya bisa dicapai menggunakan sistem air jet cooling. Jadi udara dingin yang berkecepatan dan bertekanan tinggi itu disemburkan dari bawah konveyor yang berongga, dan kentang itu akan dibekukan dari bawah. Proses ini dilakukan setengah sampai 1 jam lamanya, sehingga ketika keluar kentang itu udah benar-benar beku dan langsung segera dibungkus, dikemas dan dimasukkan ke bagian distribusi ya di truk gitu. Dengan proses secepat ini, kentang yang mentah akan berubah menjadi bentukan potongan yang bersih dan kering. Kemudian dikemas dengan kemasan yang rapat, disimpan di freezer, dan kentang sekarang bisa bertahan hingga 1 sampai dengan setengah tahun. Jauh banget bedanya dengan hanya 2 sampai 3 bulan. Kentang ini mungkin bisa diekspor sampai ke berbagai belahan dunia jika sudah diolah menjadi kentang goreng beku. Jadi ya begitulah bagian dari pengolahan. Teman-teman, kita masuk ke bagian poin-poin penting dari presentasi ini. Pada bagian pertama, mari kita bahas tentang tanda kentang yang rusak. Jadi kentang yang rusak itu biasanya ditandai oleh perubahan bentuk, tekstur, warna, bau, hingga rasa. Tapi yang aku pengen highlight adalah bahwa kentang yang rusak itu biasanya akan muncul tunas-tunas berwarna hijau. Atau ya, kentang ini adalah kentang bibit gitu. Ini adalah jenis kentang yang sudah tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Uh, ada beberapa penyebab, misalnya bisa membuat kentang menjadi hijau seperti ini, seperti kelembapan atau terkena cahaya pada umumnya. Kentang ini bisa menghasilkan suatu enzim yang beracun jika udah berwarna hijau seperti ini. Tapi uh, untuk kerusakan yang lain biasanya bisa disebabkan oleh kondisi udara yang terlalu kering, ventilasi yang buruk. Nah, ini ventilasi yang buruk juga bermasalah untuk kentang
Karena ketika karbon dioksida dari hasil respirasi kentang yang menumpuk itu bisa membuat kentang berfermentasi, dan ya yang namanya sudah fermentasi maka akan ada perubahan-perubahan yang ada, misalnya dari bau dan juga tekstur. Dan lainnya, penyebab kerusakan kentang seperti suhu penyimpanan yang terlalu rendah, ini terkait dengan anomali air ya, dan juga kerusakan fisik. Ini biasanya didapati dari proses pertanian, maksudnya pemanenan ya. Jadi solusi penyimpanan kentang yaitu dilakukan dengan pendinginan yang tepat, penjagaan kelembapan, ventilasi baik, serta penyimpanan yang dikondisikan juga dengan baik gitu. Jadi ruangnya ditata, diberi tempat yang teduh dan juga gelap. Atau solusi yang paling baik adalah ya kita olah kentangnya terlebih dahulu menjadi produk dalam kemasan, seperti kentang goreng beku yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Proses kunci dari produksi kentang goreng beku itu sebenarnya cuma ada tiga, yaitu bahwa kentang goreng beku yang udah diolah itu pasti sudah bersih. Karena untuk teman-teman ketahui, kentang itu tidak bisa yang namanya dicuci dulu baru dibersihkan. Jadi dia harus disimpan dalam kondisi ya begitu saja kering dari hasil panen. Berbeda halnya dengan kentang goreng beku yang mana produksinya itu pasti melalui proses pencucian terlebih dahulu. Yang kedua adalah pengeringan. Berbeda dengan kentang yang ada di gudang, kentang goreng beku itu udah dikeringkan terlebih dahulu, misalnya melalui proses penggorengan tentunya, dan juga pembekuan itu sendiri yang akan menyebabkan dehumidifikasi dari kentang tersebut. Dan faktor yang terakhir adalah pengawetan lewat pembekuan dan pengemasan. Ya, kentang goreng beku kini sudah bisa disimpan di dalam freezer dan juga dalam kemasan yang tertutup dengan rapat. Dan semua proses ini, pembersihan, pengeringan, dan pengawetan, itu dilakukan dengan waktu yang sangat cepat. Jadi, kalau misalnya bakteri itu menjadi salah satu faktor penyebab pembusukan, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Karena produksinya dilakukan secara masif, maksudnya besar, skala besar, dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Asik. Jadi ya begitu ya untuk pembahasan poin-poin penting yang ada di presentasi ini. Poin penting di slide sebelumnya menjadi penutup dari topik utama yang dibahas di presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang udah mendengarkan sampai akhir ini. Apabila kalian punya pertanyaan atau kepenasaran atau ketidakjelasan, silakan ajukan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab melalui kanal ini ya. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan presentasi ini secara langsung, silakan bisa angkat tangannya dan berbicara melalui mic supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Tapi izinkan saya untuk masuk ke slide penutup terlebih dahulu. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di dalam produksi perkentangan ini ya. Tapi masih banyak kentang yang berakhir sebagai bahan mentah, dan tidak adanya nilai jual tambah ini sangat merugikan untuk para petani-petani kita. Jadi untuk membantu mereka ya, kita butuh yang namanya sistem pasca panen yang lebih modern, dari penyimpanan dingin yang andal hingga logistik yang efisien dan higienis. Tapi seperti yang kita ketahui gitu, bahwa penyimpanan aja juga tidak cukup gitu. Inovasi produk adalah kunci pentingnya, di mana kentang diolah dan ditambah nilainya melalui pengolahan yang lebih baik. Misalnya sebagai kentang goreng beku yang sudah kita bahas, atau tidak berhenti di situ saja. Misalnya bisa kita ubah jadi keripik atau tepung perkedel dan lain-lainnya. Saya pikir Indonesia tidak pernah kehabisan ide soal yang namanya pengolahan bahan baku makanan. Selalu ada caranya. Dan dengan inovasi ini, kita harapkan bahwa kita dapat mengurangi food loss atau makanan yang terbuang
dan juga memanfaatkan limbah-limbah yang ada ya, misalnya kulit kentang tersebut, dalam rangka menjunjung strategi keberlanjutan lingkungan. Dan dengan menggunakan sumber daya yang terbarukan, kita dapat menjamin bahwa produksi dilakukan dengan ramah lingkungan. Poin yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bahwa kita mahasiswa di prodi refrigerasi dan tata udara punya andil, punya peran penting dalam agak untuk merealisasikan 4 poin yang sudah dibahas sebelumnya gitu. Kita bisa menjadi jembatan nih untuk para investor dengan para petani, konsumen, dan bumi itu sendiri. Ya, jadi mahasiswa itu harus berpikir berbeda. Jadi ya begitulah pesan utama yang ingin disampaikan melalui presentasi kali ini. Jadi akhir kata teman-teman, walaupun sedang patah hati tapi tetap harus semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong editor tambahkan suara elang.